Pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Pulau Lombok, hiduplah seekor ujat dan godek. Dua binatang ini adalah musang dan monyet. Di kampung Gembur sedang terjadi keributan, tepatnya di kebun milik Inak Solah dan Amak Solah. Keributan itu pun mulai reda setelah orang-orang bubar. Namun tetap ada beberapa orang yang diam demi mengawasi binatang yang ternyata sudah mencuri hasil kebun keluarga Solah. Ia adalah Teujat. Dalam bahasa Sasak, imbuhan te diberikan di depan dari kata benda sebagai penanda kata tunjuk. Jadi, itulah julukan untuk Teujat. Teujat kini meringkuk dalam perangkap yang dibuat oleh Inak Solah dan Amak Solah. Mamalia ini tertangkap setelah mencuri tanaman jahe. Walau setelah memakan jahe, Teujat merasakan pedas, ia tetap saja mencuri lagi. Kebiasaan itu tetap ia lakukan karena sifatnya yang malas bekerja. Hanya ingin enaknya saja. Di saat Teujat dihimpit kecemasan, datanglah Tegodek mendekatinya. Seketika itu terlintaslah sebuah ide di dalam pikirannya. Aku tidak boleh terlihat cemas. Bisa kumanfaatkan Tegodek. Hei Teujat, kamu kena perangkap ya? Kasihan sekali. Bukan kok. Saya ada di sini karena akan diberi hadiah oleh keluarga Solah. Hah? Benarkah? Menurutmu, aku bohong? Kalau begitu, biar saya saja yang menggantikan kamu di perangkap itu. Kalau keluarga Solah tahu bagaimana? Biar saya saja di dalam perangkap itu. Mereka tidak akan tahu. Saya juga ingin sekali mendapatkan hadiah. Tegodek terus mendesak agar dapat menggantikan Teujat. Ia tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang dikelabui oleh Teujat. Yang terpikir di dalam benaknya hanyalah hadiah. Ia tidak dapat berpikir jernih. Sampai-sampai tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya kalau ia sedang ditipu oleh Teujat. Betapa senangnya Tegodek bisa masuk ke perangkap. Ia pun menyuruh Teujat segera pergi. Takut-takut kalau keluarga Solah melihat bahwa bukan Teujat yang berada dalam perangkap. Hari semakin siang. Embun yang membasahi dedaunan sudah mulai mengering. Di saat itulah keluarga Solah terlihat mendekati perangkap itu. Yeay, akhirnya mereka datang. Tak sabar aku. Namun senyum bahagia di bibirnya langsung berubah drastis setelah melihat ternyata banyak orang yang bergerak menujunya. Tangan mereka tidak kosong. Sebagian besar dari mereka membawa daun kelapa kering. Ada juga yang membawa korek api. Oh, ternyata kamu yang selama ini mengambil jahe saya. Terimalah hukuman dari kami. Bukan saya. Aduh, Teujat, awas kamu. Kamu membohongiku. Tegodek tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan lagi untuk menghindar dari hukuman. Ia hanya bisa berpasrah. Namun, ia masih punya jalan untuk bisa kabur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Bakarlah aku sekalian bersama perangkap ini. Bungkuslah aku dengan ijuk. Semua warga menyetujuinya. Tidak menunggu waktu lama, kobaran api membesar. Namun ternyata itulah rencana Tegodek. Ia kabur dari kobaran api. Dengan cepat Tegodek berlari meninggalkan kebun jahe keluarga Solah. Walau berhasil kabur, seluruh tubuh Tegodek gosong. Dari muka sampai dengan kaki. Setelah kejadian itu, ia langsung teringat dengan Teujat yang telah membohonginya. Kebohongan yang ia terima dari sahabatnya, si Teujat, tentu saja sangat menyakitkan. Amarahnya kian memuncak.
Aku harus membuat perhitungan dengan Teujat karena telah membohongiku dan membuat nyawaku hampir hilang. Pokoknya aku harus balas dendam. Setelah sekian lama berjalan melewati bukit dan sungai, ia melihat Teujat sedang duduk. Seketika itu, ia langsung mendekati Teujat dan menangkapnya. Sedikit pun Teujat tidak dibiarkan bergerak oleh Tegodek. Namun dengan perasaan tenang, Teujat tidak sama sekali takut dengan Tegodek. Shh, jangan kencang-kencang ngomongnya. Apa itu? Sisir raja. Sisir raja? Biarkan aku memakainya. Jangan. Ini punya raja. Kalau kamu pakai, nanti saya kena marah. Saya kan disuruh menunggunya oleh raja. Sudahlah, biar saya saja yang memakainya. Saya ingin juga memakai sisir raja itu. Dengan kondisi bulu-bulunya yang hangus dan berantakan, Tegodek langsung ingin memakainya. Ditambah lagi sisir tersebut adalah sisir raja. Ternyata ambisinya mengalahkan kehati-hatiannya. Karena ambisi itu, bahkan Tegodek jadi susah membedakan mana tipuan dan mana yang benar. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kebutuhan pribadinya. Karena terus mendesak agar segera diberikan sisir itu, Teujat pun mengizinkannya. Dengan syarat, Tegodek tidak akan marah lagi kepada Teujat. Dan Tegodek baru bisa menggunakannya setelah Teujat sudah berada jauh dari tempat itu. Wah, jelas Tegodek dengan gampangnya setuju dengan dua syarat itu. Ternyata sisir raja yang dikatakan oleh Teujat merupakan kelabang merah. Kelabang sendiri merupakan binatang berbisa, bertubuh pipih, bersegmen seperti cacing, berkaki banyak, bersendi, dan bagian depan tubuhnya beracun. Ketika Teujat sudah tak terlihat, Tegodek langsung memegang kelabang tersebut dan menyisir seluruh bulunya. Seketika kelabang tersebut menyengat tangan dan seluruh badan Tegodek. Aduh, sakit. Apa ini sebenarnya? Kenapa sisir raja seperti ini? Tegodek pun lagi-lagi sadar setelah semua kejadian buruk menimpanya. Ia baru sadar bahwa Teujat lagi-lagi menipunya. Amarah Tegodek bangkit kembali. Ia langsung bergegas mencari Teujat. Kali ini ia berusaha agar tidak diperdaya oleh Teujat kembali. Dia berkali-kali kena tipu. Harusnya membuat Tegodek sadar dan lebih hati-hati. Menurut kalian, apakah Tegodek akan tertipu lagi dengan Teujat? Ternyata 2 kali pengalaman buruk yang menimpa Tegodek tidak membuatnya belajar untuk lebih mendahulukan akal daripada kepentingan pribadi. Di pertemuannya yang sudah ketiga kalinya, Teujat kembali menipu Tegodek dengan mengatakan bahwa seekor biawak yang sedang berada di semak-semak sebagai kuda raja. Setelah menungganginya, Tegodek pun lusuh penuh luka dan basah kuyup. Ia kelelahan setelah menunggangi seekor biawak. 3 kali aku ditipu. 3 kali aku sengsara. Awas kau Teujat. Menurut sahabat bahasa, apakah Tegodek akan bisa membalaskan dendamnya ke Teujat? Ternyata pertemuan yang sebelumnya juga belum mampu membuat sadar si Tegodek. Setelah hampir menangkap Teujat, Tegodek ditipu lagi oleh Teujat. Kali ini, ia mengatakan bahwa sedang menjaga gong raja. Tapi, apakah sahabat bahasa tahu itu apa? Ternyata itu adalah sebuah sarang tawon. Karena percaya dengan ucapan Teujat, Tegodek dengan santainya memukul sarang tersebut yang ternyata berisi puluhan tawon. Memang ketika Teujat menunjukkannya kepada Tegodek, sarang tawon itu berbunyi layaknya degungan gong. Namun suara itu bukanlah suara yang indah untuk dinikmati. Suara itu merupakan pertanda
bahwa sarang itu berisi puluhan tawon yang siap menyengat siapapun yang merusak sarangnya. Selanjutnya, setelah Teujat sudah menjauh, Tegodek masih tetap memukul sarang itu hingga akhirnya, aduh, ampun, ampun. Saya tidak tahu. Teujat yang menyuruh saya. Tolong, tolong, tolong. Tegodek berteriak sambil berlari terbirit-birit dan menepuk-nepuk tawon yang menyengat seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Tegodek memerah. Belum sembuh dari kejadian yang lalu, sekarang lukanya sudah semakin banyak. Tidak dapat dibayangkan betapa sakitnya tubuh Tegodek. Sudah 4 kali Tegodek termakan tipuan Teujat. Bagaimana ya jika mereka bertemu lagi? Apakah Tegodek dapat membalaskan dendamnya? Setelah bertemu dengan Teujat di pantai, Tegodek meyakinkan dirinya untuk tidak akan melepaskan Teujat. Dendamnya harus terlaksana. Namun, Tegodek masih tergoda dengan tawaran Teujat. Teujat mengatakan bahwa di dalam mulut kerang yang sedang menganga itu ada kue raja. Kue raja? Bagaimana ya rasanya? Nah, saya juga tidak tahu. Saya pun belum pernah mencicipinya. Tapi pastinya enak lah. Kan kue raja. Sepertinya Tegodek akan tertipu lagi dengan Teujat. Ia terlihat melupakan dendam yang hendak ia tujukan ke Teujat. Kondisinya yang sedang lapar mendorong ia juga untuk percaya dengan ucapan dari si Teujat. Begini saja, berikan kue ini kepada saya, biar saya yang menunggunya. Kamu sudah saya maafkan, biarkan saya saja yang menunggu kue ini. Benar, kamu sudah memaafkan saya. Kamu juga akan menjaga kue ini. Jangan sampai raja tahu, dan beliau pasti akan marah kalau seandainya tahu saya memberikan kue itu kepada kamu. Saya yakin raja tidak akan marah, karena saya juga akan menjaganya. Makanya lebih baik kamu pergi sekarang, sejauh mungkin, biar saya yang menjaga kue ini. Kerang raksasa itu masih terbuka lebar. Perlahan Tegodek menjulurkan tangannya untuk mengambil kue tersebut. Tangannya sudah dapat menyentuh isi kerang, dan kerang pun perlahan akan tertutup. Tegodek tentu khawatir tidak akan dapat mengambil kue. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kue raja. Dengan cepat, Tegodek menggenggam kue raja, lalu menariknya. Namun kue itu seakan-akan menarik Tegodek pula. Jelas saja, itu kan bukan kue raja, melainkan lidah kerang. Seketika itu, tangan Tegodek terjepit oleh cangkang kerang raksasa itu. Tegodek sungguh kaget dengan apa yang terjadi. Ia berteriak dengan sangat keras. Teriakan dan erangan bercampur menjadi satu. Tegodek sudah tak berdaya. Cangkang kerang itu sangat kuat dan rapat. Ini merupakan puncak dari penderitaan Tegodek yang diakibatkan tipu daya Teujat. Kini Tegodek sadar sepenuhnya bahwa penderitaan yang ia alami adalah dampak dari kemalasan, kebodohan, dan ketamakannya. Sementara itu, walaupun sudah terbebas dari Tegodek, Teujat tetap saja akan diliputi rasa tidak tenang. Hidupnya akan diselimuti dengan ancaman. Ia sadar bahwa ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena dengan tingkah malasnya yang hanya mau mencuri makanan dan tidak mau bekerja, jiwanya akan terancam dengan perangkap dari manusia. Belum lagi kebohongan yang ia lakukan ke Tegodek. Kini Teujat terpenjara dengan ketidaktenangan dan masalah yang harus ia selesaikan dengan Tegodek.